Ya, halo, selamat siang, sahabat Sabda semua. Bersyukur ya pada hari ini kita dapat jumpa nih hari Senin. Biasanya banyak yang bilang I don't like Monday. Ya. Tapi kalau dari Yayasan Lembaga Sabda kami suka banget dengan hari Senin karena banyak pasti berkat baru ya yang kita dapatkan ketika hari Minggu yang lalu, dan hari Senin menjadi satu kesempatan untuk kita bisa membagikan berkat-berkat Tuhan. Dan pada hari ini kami juga ingin membagikan ya berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Yayasan Lembaga Sabda. Nah, harap ini bisa menjadi informasi bagi sahabat Sabda, terutama para mitra teman-teman Sabda gitu yang selama ini selalu mendukung pelayanan Sabda, untuk terus mendoakan ya, sama-sama kita mendoakan pelayanan kita bersama lewat pelayanan Sabda ini, karena hari ini kita akan membahas tentang roadmap pelayanan Sabda 2025. Iya, senang banget teman-teman bisa bisa join. Dan hari ini kita akan buka dulu dalam doa ya sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya dengan saya, Ian, Pio, dan juga Aldo. Iya. Oke, saya mohon kesediaan teman saya Pio untuk membuka di dalam doa. Silakan Pio. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur siang hari ini kami dapat berkumpul melalui platform digital ini untuk membagikan apa yang menjadi roadmap dan rencana kami dalam pelayananmu di Sabda tahun ini. Kau yang berikan hikmat pengertian untuk diskusi yang akan kami lakukan, dan Kau yang juga datangkan orang-orang yang sevisi dan semisi dengan kami. Kami berdoa untuk acara siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pio. Iya. Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, berikan kesempatan kepada rekan-rekan saya nanti untuk sharing. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk sahabat Sabda semua yang sudah join. Dan hari ini tapi khusus dari acara Kenal Ilsa, yaitu kita akan ngobrol tentang roadmap pelayanan Sabda 2025. Iya, apa saja sih yang sedang direncanakan ya Lembaga Sabda secara garis besar untuk sepanjang tahun ini, apa saja tantangan-tantangan yang kira-kira akan dihadapi ya, dan bagaimana kita bisa mendukung atau mendoakan pelayanan Sabda. Silahkan nanti rekan-rekan bisa mengikuti sharing dari rekan teman-teman saya. Di sini ada Tio dari tim Sabda Resources, lalu ada juga Tian dari tim Sabda Academy, dan juga Aldo dari tim Sabda Labs. Dan nanti saya sendiri juga akan sharing secara umum tentang roadmap pelayanan Sabda selaku tim steering committee. Iya, baik. Ya, di sini saya mau mulai dulu deh. Ya, dari Aldo. Ini ya, Aldo dari tim Sabda Labs. Ya, mungkin bisa spill sedikit lagi tim Sabda Labs itu apa, dan dalam Raker 2024 yang lalu ya, ketika berbicara tentang pelayanan Sabda untuk tim Sabda Labs sendiri, apa nih roadmap-nya ya, dan hal-hal unik apa yang udah nggak sabar nih untuk bisa dikerjakan sepanjang tahun 2025 ini. Ya, silakan Aldo bisa sekaligus memperkenalkan diri. Ayo, monggo. Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama saya Aldo Rey. Saya dari Sabda Labs. Sabda Labs itu sebenarnya satu tim yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan secara infrastruktur, platform, data, teknologi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda sendiri. Jadi kita yang benar-benar berperan khusus untuk secara riset and development-nya, secara pengembangan perangkat lunak, mobile, maupun webnya yang kita semua teknologi lah ya pada di Sabda sendiri. Tuh. Itu Mbak ya kalau soal Sabda Labs. Jadi di tahun ini, di 2025 ini, kita memiliki suatu roadmap untuk yang namanya tadi kan udah aku spill ya, terkait teknologi. Jadi pertama kita ingin membangun suatu infrastruktur yang kuat dulu sebagai dasaran kita bisa mengembangkan teknologi ini semakin kuatnya. Itu kita akan membangun suatu infrastruktur server, baik secara web, secara digital, maupun juga infrastruktur server yang teknologi terbaru itu, yaitu AI. Tuh. Ada yang kita juga akan membangun bukan sebatas teknologi aja ya, data itu akan kita bangun. Tuh. Juga nanti adanya platform untuk teman-teman semua, baik dari SR, SA, baik teman-teman dari semua sahabat Sabda juga bisa mengakses ini lebih lagi gitu. Jadi semua bahan-bahan yang sudah disediain baik dari teman-teman SRSA bisa didistribusikan, juga bisa didapatkan oleh sahabat Sabda di luar sana. Nah, kita juga
memiliki suatu keinginan membangun suatu sistem akademi atau pustaka, resources. Kalau kita lihat kan di tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan sudah 30 tahun ini sudah berjalan, banyak banget resource terkait audio, terkait media, terkait bahan publikasi, itu kan sudah banyak. Nah, kita ingin membangun suatu sistem edukasi, suatu sistem pustaka untuk kita bisa memanfaatkan atau bisa menyebarkan itu lebih luas lagi di satu tempat. Kita bisa bilang kios gitu. Dan juga kita akan memanfaatkan platform-platform yang sudah ada juga, yang sudah banyak penggunanya, untuk melakukan engage dengan pengguna lebih baik lagi dan mendistribusikan semua bahan-bahan yang kita miliki. Itu bukan hanya di situ ya, itu kan untuk luar, tapi di dalam internal juga kita perlu memikirkan nih, nanti gedung baru ini yang sudah miliki nanti gimana secara infrastrukturnya, secara networkingnya, secara bagaimana kita bekerja, dan teknologi-teknologi apa yang bisa kita kembangkan nanti di tempat yang baru. Itu, Mbak. Oke, baik. Oke. Ya. Kalau dari Aldo sendiri gitu ya, tadi sudah memaparkan tentang roadmap-nya dari tim Sabda Labs itu sendiri, dan tadi kebanyakan bicara tentang teknologi gitu ya, dan pastinya fokusnya itu tetap adalah Alkitab begitu ya Aldo ya? Betul, itu ya. Jadi akan banyak juga dari roadmap yang sudah dibicarakan ini akan menyasar kepada Alkitab. Nah, bagian mana nih Aldo ya dari roadmap ini, dan juga mungkin sudah ada rencana-rencana detail yang sudah dibahas tapi kita tidak paparkan di sini gitu ya. Yang yang paling menantang nih kira-kira bagi Aldo nih untuk tim Sabda Labs 2025 ini? Ya, pastinya terkait perkembangan teknologi ya. Iya. Kalau kita lihat kan, kita dengar-dengar itu kan server Sabda itu dibilang kuno, ya. Ya, kita selalu ingin mengembangkan itu lebih baik lah. Jangan sampai karena kita mengikuti perkembangan teknologi Alkitab sendiri tertinggal. Yeah. Nah, itu jangan sampai. Makanya kita harus mengembangkan itu lebih lagi gitu. Makanya kan kita ingin yang paling tantangan itu yang di tahun ini, di semester ini itu kita akan mengembangkan Alkitab Mobi. Oke. Ya. Jadi suatu teknologi atau suatu platform Alkitab yang bisa user friendly terutama. Jadi kalau dulu kita pakai laptop masih bagus, tapi kalau pakai HP kecil-kecil banget kan nggak enak itu. Makanya kita ingin mengembangkan. Itu suatu tantangan juga bagi kita karena platformnya kan lama itu masihan. Nah, masih kuno ya. Iya, masih kuno. Iya, jadi mau dikembangkan bisa menjadi selain user friendly, mobile friendly, tetapi harusnya juga bisa mengusung satu lagi nih AI friendly, gitu nggak Aldo? Ya pastinya lah, kan user friendly, teknologi friendly, teknologi terbaru juga AI akan masuk juga di situ. Bagaimana kita bisa mengembangkan ke dalam semua. Nah, ini benar-benar tantangan ya, yang luar biasa, yang perlu menambah, nggak cuman menambah kerjaan aja, tetapi harus upgrade ya, harus juga upskill juga ya, dan harus sering-sering update nih ya untuk teman-teman di tim Sabda Labs. Begitu ya Aldo ya? Oke, nanti saya balik lagi ke Aldo ya. Tapi sekarang saya mau ke rekan saya Tian dulu nih ya. Dari tim Sabda Academy. Gimana nih roadmap-nya untuk tim Sabda Academy 2025? Dan nanti sekalian juga diceritakan nih, apa nih yang paling membuat tim teman-teman di Sabda Academy itu excited banget untuk menghadapi dan menjalani 2025 ini dengan roadmap yang ada. Silakan Tian. Ya, makasih Mbak Evi. Kalau dari Sabda Academy sendiri, untuk tahun ini masih sama seperti tahun yang lalu gitu. Maksudnya adalah melihat dari tujuan Sabda Academy ini kan jadi salah satu tim dalam Yayasan Lembaga Sabda, yang dimana memang fokusnya itu adalah pelayanan untuk pembelajaran atau learning ataupun micro learning gitu. Jadi ini yang terus-menerus akan digumulkan untuk tahun ini juga 2025, di mana salah satu roadmap-nya selain kita nanti akan mengadakan banyak sekali roadshow, dan roadshow itu pun nggak terbatas hanya onsite ya, maksudnya nanti kita ke STT, kita ke gereja ataupun bahkan ke sekolah, tapi kita juga bisa lakukan itu secara online gitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti benar-benar punya kebutuhan untuk bagaimana sih cara menggunakan AI, ataupun nanti bagaimana AI bisa digunakan untuk ber-PA dan lain sebagainya, kita ada satu wadah itu gitu. Jadi bisa lakukan secara online maupun onsite.
Dan yang lainnya yang jadi roadmap juga itu adalah bagaimana kita nanti targetnya adalah bisa mengajar sebangsa gitu. Waduh, maksudnya apa sih gitu? Maksudnya adalah bagaimana dari yang sudah ada, puji Tuhannya kan roadshow ini memang benar-benar cukup intens itu pada beberapa tahun belakangan ini gitu, terutama yang onsite gitu. Dan melihat dari antusias dari teman-teman STT, teman-teman gereja yang ada di gereja, bahkan teman-teman yang ada di sekolah itu, mereka ingin lagi, bahkan ketika kita sudah lakukan roadshow di Jakarta, ternyata ada juga yang ternyata ketinggalan info dan mereka ingin mendapatkan kembali gitu loh pelatihan dari kita gitu. Jadi ya doakan untuk rencana ini untuk kita boleh lebih banyak menjangkau teman-teman yang ada di STT, yang ada di gereja, yang ada di sekolah, bahkan harapannya juga kalau kita tulis di sini sebangsa, bagaimana kita impact untuk masyarakat dan juga untuk gereja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi melanjutkan dari yang tim Sabda Labs juga keinginan untuk punya satu digital first learning system yang sebenarnya waktu dulu tuh udah ada gitu. Kalau mungkin teman-teman pesta di sini ada yang ikut gitu, itu kan kita pernah lakukan itu e-learning gitu kan. Tapi ini nanti akan dipadukan juga bukan hanya terkait platformnya saja, tapi di dalamnya gitu, bagaimana ini integrasi antara materi yang ada, terus learning journey juga, bagaimana kita boleh, bisa dibilang, mengukur gitu loh, kita tuh, apa yang sudah kita pelajari itu sampai mana, dan juga nanti akan ada tracking progress juga. Jadi, yang kedua adalah itu, yang ketiga pasti terkait dengan pembelajaran butuh resource dari baik itu dari teman-teman Sabda Lab ataupun teman-teman Sabda Resources dan juga teman-teman SC. Jadi nanti kita akan banyak bekerja sama. Dan di sini kalau Sabda Academy sendiri, bagian engagement-nya cukup banyak ya. Bukan hanya live secara event, tapi ada juga kelas diskusi, platform engagement, bahkan kolaborasi dan juga pelatihan yang itu adalah nanti kerjasama dengan sinode, kerjasama dengan gereja, bahkan harapannya nanti akan dilakukan training for trainer. Jadi bukan hanya nanti teman-teman Sabda yang bisa datang ke tempat Bapak Ibu Saudara semua gitu, tapi harapannya kita bisa mentraining teman-teman juga untuk nanti bisa membagikan berkat kepada orang lain. Mungkin itu Mbak Epi kalau dari roadmap 2025. Wow, untuk Sabda Academy ini sendiri benar-benar akademi banget nih ya. Iya. Dan kita barusan juga tadi ya, Tian ya, ada satu evaluasi sebenarnya waktu kita rapat kerja yang lalu, yaitu ingin lebih banyak menyasar ke generasi muda ya, jadi ya, generasi mudanya. Jadi ya tetap kita melayani semua generasi, tetapi kita juga ingin mengembangkan atau menambah lagi jalur-jalur untuk bisa melayani langsung kepada mereka yang generasi-generasi muda, paling tidak yang mulai dari generasi Y sampai generasi Z dan juga generasi Alpha tentunya. Dan yang satu yang harusnya membuat excited juga itu rencana mau bikin kelas baru ya, Tian ya. Iya, betul. Itu juga jadi salah satu tantangan sih Ibu Evi gitu, karena ini bukan hanya kita bukan hanya dari Sabda aja harapannya gitu. Makanya tadi sebelum kenal Ilsa ini pun kita ada salah satu seminar youth gitu yang dimana kita sama-sama diskusi gitu, lihat bagaimana keluhan atau masalah yang sebenarnya ada di dalam gereja, terutama melihat point of view dari anak-anak muda gitu. Bahkan tadi diskusinya juga terkait dengan bagaimana orang tua pun menanggapi dari apa yang sedang dikeluhkan dan lain sebagainya. Itu jadi harapannya bisa sama-sama bekerja sama gitu dari gereja dan juga dari Sabda untuk bisa melakukan kelas online ini, terutama kelas online untuk anak muda ini gitu. Dan nanti juga Mbak Evi nggak hanya integrasinya bukan hanya kelas aja gitu, tapi nanti kita akan godok lagi bagaimana juga nanti bisa dilakukan di dalam IG Live dan juga nanti akan terintegrasi dengan Sabda Youth dan lain sebagainya. Jadi bisa didoakan untuk rencana kelas ini gitu. Ya. Jadi rencananya minggu depan nih dalam Acara Kenal Ilsa kita akan sama-sama nih bahas nih ya secara fokus yang Sabda Academy untuk namanya tadi sudah sedikit diumumkan itu Sabda Youth Learning Center gitu ya Tian ya. Jadi jangan lewatkan minggu depan kita ada Kenal Ilsa lagi nih ya untuk sama-sama ngobrolin tentang Sabda Youth
Learning Center. Oke, thanks Tian. Nanti saya balik lagi ke Tian. Nah, sekarang saya mau ke Pio nih. Halo Pio, masih semangat? Masih. Apa ini roadmap 2025 untuk tim Sabda Resources? Apa itu tim Sabda Resources dan apa nih yang membuat Pio paling excited tahun 2025 bersama teman-teman Sabda Resources dengan roadmap 2025-nya? Silakan Pio. Nah, kalau tugas tim Sabda Resources tahun lalu itu lebih banyak untuk membuat dan mengumpulkan bahan-bahan digital Kristen, khususnya yang terkait Alkitab, dan memprosesnya digunakan untuk beberapa jalur literasi Alkitab juga. Nah, tapi untuk tahun ini fokus itu dirubah. Jadi karena berdasarkan evaluasi tahun lalu, kalau hanya buat-buat saja, tapi nggak bisa dipakai atau nggak tahu caranya pakai, kan sayang. Jadi fokusnya tahun ini adalah untuk lebih menjadikan untuk menjadi distributor bahan-bahan digital Kristen. Jadi keywordnya sebenarnya resources engagement. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa terlibat dari bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Sabda. Nah, itu sedikit pengertian dari tim Sabda Resources dan perubahan fokus yang dilakukan awal tahun ini. Nah, untuk melakukan untuk menggerakkan fokus ini ada beberapa kegiatan yang Sabda Resources lakukan. Tentunya yang pertama melengkapi beberapa meta atau kelengkapan bahan-bahan yang Sabda sudah kumpulkan. Karena kadang sebentar Pio, melengkapi beberapa meta. Mungkin ada yang nggak tahu apa itu maksudnya meta. Ya, meta itu kelengkapan informasi dari bahan, dari judulnya, serinya atau tidak, kemudian durasi dan lain-lainnya, info teknik yang bisa digunakan untuk peserta paham produk itu seperti apa. Ya, dan memudahkan pencarian juga ya. Ya, di situ juga ada pengertian deskripsi singkat yang minimal sebelum lihat produknya ini udah tahu kisi-kisinya itu apa gitu. Nah, itu. Nah, yang lainnya juga dalam gagasan resource engagement ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan karena Sabda sedang bergelut dengan AI. Jadi ada literasi AI yang sedang digagas. Nah, di dalamnya nanti ada membuat panduan AI berjenjang. Ada yang beginner, advance, dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian literasi AI juga bisa melalui dengan e-book AI for God, kemudian e-book penginjilan digital AI nah ini masih dalam bentuk gagasan karena sebenarnya produk ini bahan-bahan dari produk ini sudah ada dan dijalankan. Contoh AI for God sudah banyak sekali presentasi yang dilakukan baik dari roadshow atau seminar yang dilakukan Sabda Academy, baik yang penginjilan suku digital sudah ada sebelumnya, tapi itu hanya bahan-bahan digital saja, belum membahas tentang AI. Kemudian kalau yang lainnya yang terkait kelengkapan tadi adalah melengkapi bahan-bahan Sabda di kios Sabda. Tadi sempat disinggung oleh tim Sabda Lab, di mana bahan-bahan yang sudah ada itu bisa didistribusikan atau diakses oleh pengguna itu secara lebih baik. Nah, di sini akan melengkapi katalog, membuat promosi, packaging, bahan-bahan yang sesuai atau terkait. Kemudian ada bahan-bahan yang lain dan juga menggerakkan event-event training yang kaitannya dengan bahan-bahan resources, entah itu penulisan, pelatihan media, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kira-kira roadmap Sabda Resources untuk tahun 2025 ini, Mbak. Ya. Yang paling exciting ini apa, Pio, untuk teman-teman di tim Sabda Resources? Ya. Dari semua yang paling excited, ya tentunya yang paling worth it, yang pasti kepakai AI literacy. Satunya, karena ya kan sedang getol roadshow, bahkan sudah ada beberapa agenda roadshow sampai ke depannya. Di salah satu yang harus dipikirkan atau digerakkan adalah pembuatan panduan-panduan, mungkin bonus-bonus berupa paket-paket AI dan lain-lainnya. Tapi yang lainnya juga masih ada produk-produk Sabda yang akan dikerjakan tahun ini, beberapa penerjemahan bahan mitra, kemudian traktat seri keempat. Wow, traktat seri keempat ya untuk keselamatan ya. Ya, traktat keempat untuk seri keselamatan, begitu ya.
Hmm. Iya Mbak Evi. Oke. Oke, ya kiranya semua juga punya power lebih nih ya untuk mengerjakan. Karena tadi yang disampaikan oleh teman-teman saya, baik itu Aldo maupun Pio dan Tian, itu baru sedikit sebenarnya, namanya roadmap ya, garis besarnya aja. Sedangkan teman-teman sendiri sudah membuat beberapa langkah detail, paling tidak untuk kuartal 1 ini ya, yang akan dilaksanakan untuk berhasil itu ya, tercapai, mau mengucapkan kata tercapai susah sekali, supaya tercapai untuk rencana perjalanan yang sudah ditentukan. Nah, kalau dari saya sendiri ya, dari tim steering committee ini sendiri mewakili keseluruhan dari Yayasan Lembaga Sabda, walaupun dari tiap tim itu sudah mempunyai roadmap-nya masing-masing ya, tetapi dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sebagai yang menaungi ketiga tim ini di bawah tim steering committee juga menetapkan satu strategic roadmap ya untuk Yayasan Lembaga Sabda 2025. Roadmap di sini bukan berarti step by step gitu ya, satu kali selesai pindah ke langkah enggak. Ini adalah roadmap yang bersifat paralel. Jadi semuanya juga bisa berjalan bersamaan gitu ya untuk setiap milestone yang sudah kita tentukan ya. Untuk milestone yang pertama untuk roadmap-nya adalah oh ya sebentar, sebelumnya tujuan ya, kalau roadmap membuat peta perjalanan kan harus ada tujuannya. Nah, tujuan kami adalah AI for all ya. Jadi new generation sebangsa. Bagaimana dengan seluruh pelayanan Sabda ini kita bisa membawa pelayanan AI for God ini bukan hanya AI for God yang sebatas sekarang ya, dalam lingkup yang kecil, tetapi kita mau melihat bagaimana AI for God ini dalam segala bidang kehidupan masyarakat Kristen Indonesia. Tujuannya juga apa? Untuk menjangkau generasi muda, generasi baru sebangsa, sehingga kami menyusun untuk strategic roadmap ini untuk seluruh pelayanan Sabda. Yang pertama adalah menetapkan infrastruktur atau fondasi spiritual. Kami melihat ini hal yang sangat penting ya, bukan hanya kita perlu meningkatkan semua jumlah produk, jumlah pelayanan, atau meningkatkan skill, tetapi yang paling penting nomor satu yang harus dibangun dulu adalah membangun infrastruktur dan fondasi spiritual yang lebih kuat ya. Ini nanti mencakup bukan hanya kita memberikan bahan-bahan atau program pelayanan untuk memperkuat pertumbuhan iman sahabat-sahabat Sabda atau pengguna mitra-mitra Sabda yang kami layani, tetapi dari dalam Sabda sendiri gitu. Bagaimana kami membuat program di mana staf Sabda sendiri juga bisa terus punya fondasi rohani yang kuat ya, bisa terus punya interaksi Alkitab yang baik gitu ya, dengan punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan betul-betul adalah pekerjaan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan, dan kami melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu ya. Jadi banyak program yang sudah digagas untuk ini ya, seperti melakukan PA setiap hari dengan metode-metode gitu ya, lalu juga seminar-seminar atau belajar bersama atau membaca buku gitu ya. Itu semua nanti akan menjadi salah satu hal yang penting untuk infrastruktur dan fondasi spiritual, baik internal maupun eksternal Sabda. Lalu untuk milestone yang kedua adalah infrastruktur atau fondasi fisik. Nah, seperti ini ya, tujuan kami untuk membangun atau new generation sebangsa tadi dari lab, dari SA, dari Sabda Resources juga punya satu kerinduan bisa mengajarkan lebih banyak orang, terutama tentang teknologi yang terbaik, teknologi yang tercanggih ini untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk firman Tuhan. Kami rasa perlu juga membuat satu tempat gitu ya, yang bisa mewadahi seluruh program kegiatan dan pelayanan Sabda ya, Bu. Jadi ada gedung, selain itu juga kami melakukan infrastruktur untuk hal fisik, bisa juga berupa server ya, di mana sekarang memang kebutuhan server sangat-sangat urgent gitu, supaya data-data atau supaya situs-situs ataupun AI ya, custom AI yang sudah dibuat oleh Sabda bisa tetap diakses dengan lebih lancar. Sedangkan untuk bangunan fisik seperti renovasi gedung kantor dan sebagainya akan menolong, karena harapannya bisa menjadi satu pusat belajar juga masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar bagaimana memanfaatkan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi untuk setelah membangun fondasi spiritual maupun fondasi fisik ini, ada satu milestone lagi yang harus dicapai, yaitu harus ada upskill, upgrade, update, dan level up. Nah, ini berbicara tentang pengembangan kompetensi, pengembangan diri, ya, skill, keterampilan baru,
dari staf Yayasan Lembaga Sabda itu sendiri dan juga mereka yang ada di luar Sabda, sehingga kami juga tidak hanya membuat beberapa pelatihan untuk staf Sabda, tetapi juga mereka yang menjadi mitra, mereka yang adalah selama ini sahabat Sabda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Lalu juga ada relasi dan ekspansi sebangsa, ini berbicara tentang relasi, ini berbicara tentang kemitraan, karena sekali lagi prinsip kami adalah we can't do it alone ya. Jadi semua yang berbicara atau semua yang sevisi dengan apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda, silahkan mari kita gandengan tangan untuk bisa mewujudkan ya AI for all new generation sebangsa ini ya. Itu 4 milestone yang sedang disusun atau sudah disusun oleh tim steering committee ya, sehingga memang kami juga punya kerinduan ya, di mana bisa bersama-sama nanti menjangkau lebih banyak lagi anak-anak muda yang adalah generasi masa depan gereja. Yang paling excited sebenarnya juga menantikan wajah-wajah baru ya, menantikan staf-staf baru yang akan datang ya, harapannya, dan sekaligus menjadi tantangan ya, bahwa banyak sekali pekerjaan yang sudah dipikirkan atau disusun tetapi sangat-sangat kurang pekerjanya. Nah, itu yang sampai hari ini terus didoakan dan mohon dukungan doa dari sahabat-sahabat semua gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sekalian ya, kalau ada pertanyaan, rekan-rekan silakan boleh menuliskan pertanyaannya, nanti akan saya sampaikan juga ya untuk dijawab oleh teman-teman yang lain. Ya. Setelah ini saya akan masuk ke dalam harapan-harapan dan juga pokok doa dari teman-teman ya, steering committee, dari teman-teman masing-masing tim ya, tentang roadmap yang sudah dibuat dan bagaimana kita bisa berdoa untuk masing-masing tim. Pertanyaan yang pertama, ini ada satu pertanyaan dari rekan kita, ada Kakak Nikos yang bertanya, ya, ada rencana untuk memperbaiki UI, UX situs-situs Sabda yang lama atau mau ganti situs nggak tahun ini? Nah, ini yang cocok menjawab adalah teman saya, Aldo. Silakan Aldo, dijawab pertanyaan dari Pak Nikos Septian ini. Ya, tadi kan kayak udah aku spilling dikit kan. Gitu kan? Ya. Ada harapan kalau kita akan membangun ulang UI UX terutama dari situs Alkitab Mobi. Itu kan juga termasuk situs Sabda yang udah lama, udah kuno banget. Ya pasti ada harapan di tahun ini kita bisa memperbaiki terkait UI UX situs-situs Sabda yang lain gitu. Tapi ya tetap kita usahakan, tetap kita berikan yang terbaik. Terlalu banyak situs yang perlu kita perbaiki, jadi kita akan pilih yang mana yang prioritas. Thank you. Mungkin ada mau bala bantuan dari Pak Nikos, silahkan Pak Nikos bisa memberikan masukannya dan tenaganya juga boleh. Oke, ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, silahkan, nanti masih ada waktu, silahkan dituliskan ya. Oke, kalau gitu saya mau beralih ke Tian ya. Silahkan boleh dibagikan apa menjadi harapannya, menjadi pokok doanya gitu ya. Silahkan. Iya, untuk harapan 2025 yang pasti sekalian pokok doa juga ya, doakan untuk teman-teman yang ada di tim Sabda Academy untuk boleh kuat, untuk boleh sehat gitu, karena kalau lihat tadi yang seperti saya sempat bilang gitu, kalau banyak roadshow yang akan dilakukan gitu, baik itu online maupun onsite, dan juga selain dari tim Sabda Academy pun ada dari tim lain yang membantu gitu. Jadi ya doakan untuk kesehatan, untuk kekuatan juga. Tahun ini pun koordinasi untuk beberapa teman-teman Sabda Academy yang ada di luar kantor, maksudnya adalah WFH gitu. Jadi harapannya boleh berkoordinasi dengan baik, boleh bekerja sama juga dengan baik, boleh melakukan roadmap ini sesuai dengan rencana. Dan yang pasti kalau kalau lebih banyak kan tentang yang di luar gitu. Jadi doakan juga untuk yang di dalam, bagaimana dari tim Sabda Academy dan teman-teman yang lain juga boleh upgrade, upskill untuk skill-skill yang dibutuhkan, terutama skill bagaimana berelasi dengan yang ada di lapangan. Dalam hal ini maksudnya adalah gereja, teman-teman STT, dan juga sekolah. Terus doakan juga ya untuk kerinduan Sabda Academy untuk punya
bisa dibilang LOD gitu, learning on demand. Jadi di mana itu yang nantinya outputnya adalah bukan teman-teman yang menyesuaikan dengan cuman ada bahan ini jadi aku akan belajar ini aja gitu, tapi kebalikannya, bagaimana ketika bahan-bahan ini sudah kami persiapkan untuk nanti teman-teman bisa ambil sendiri, bisa belajar sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari rekan-rekan semua gitu. Harapannya ini benar-benar memperlengkapi gereja dan juga teman-teman STT dan juga sekolah dengan berbagai macam materi yang khusus diperuntukkan untuk hal itu. Misalkan khusus untuk gereja kita ada bahan tersendiri, khusus untuk sekolah, khusus untuk STT dan lain sebagainya. Jadi itu harapannya Ibu Evi untuk Sabda Akademi 2025. Terima kasih, tetap semangat ya Tian ya, dan juga teman-teman yang lain. Banyak yang menantikan pelayanannya. Oke, sekarang saya ke Pio. Monggo Pio. Ya, untuk harapan tim Sabda Resources dan pokok doa, ya tentunya pertambahan jiwa-jiwa. Oh, bukan penjangkauan jiwa-jiwa. Ya, orang-orang yang bisa dan tergerak untuk melayani Kristus di dunia digital. Nah, amin, amin. Itu yang pertama. Yang lainnya sih untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan, termasuk AI literacy, kelengkapan kios, produk-produk sabda, traktat, komik, dan lain-lainnya, dan event-event yang sudah direncanakan bisa dilakukan atau dieksekusi dengan baik hingga tahun ini. Tentunya juga hikmat dalam setiap proses yang boleh dilakukan, karena untuk packaging itu butuh pengetahuan yang luas juga, khususnya bahan ini terkait dengan bahan apa, topik ini terkait dengan bahan apa, dan kecepatan dan kreativitas. Karena kadang menunggu hikmat kelamaan, jadi juga harus cepat dan punya kreativitas. Jadi supaya paket yang ditampilkan itu tidak monoton dan lebih menarik dan edukatif. Yang lainnya ya doakan supaya sama seperti Tian, anggotanya kuat, semangat, khususnya dengan format-format yang baru. Tetap semangat ya, Tio ya, Tuhan menolong. Amin. Oke, baik. Aldo, sebelum kamu menjawab apa harapan dan pokok doanya, ada tanggapan nih dari Nikos tadi gitu ya. Jadi baru harapan ya, belum plan nih untuk tadi itu, untuk perbaikan UI dan UX dari situs-situs Sabda. Gimana nih? Ada tantangan nih dari Nikos nih, Tian, Aldo. Pasti sudah jadi planning kan, sudah kita planning kan untuk semester ini, bahkan bukan untuk semester ini, sudah untuk tahun ini, semester ini, bahkan kuartal ini sudah kita planning kan. Cuma ya tadi pertanyaannya Mbak Evi itu boleh juga, apakah Mas Nikos siap untuk membantu kita? Kan sudah banyak nih situs yang kita perlu perbaiki kan, perlu kita perbarui UI UX-nya. Tenaga kita yang kurang, nah Mas Nikos siap nggak untuk membantu kita? Mungkin tawarannya bukan hanya untuk Pak Nikos ya, tetapi untuk ini rekan-rekan teman-teman Sabda yang juga saat ini sedang menyimak ini ya, mungkin sedang menyimak live-nya saat ini atau sedang menyimak siaran tundanya nih, dibutuhkan orang-orang yang punya skill digital, skill programming untuk web designer ya, bahkan mungkin ada AI developer untuk bisa join content creator gitu ya. Untuk bisa join lah bersama dengan Sabda, sehingga tadi yang beberapa hal yang dibutuhkan ya itu bisa diselesaikan. Seperti tadi situs-situs mau diganti UI UX-nya supaya lebih relevan dengan era AI saat ini, wah itu sedang jadi PR tuh. Ya, Gas, you have my contact right? Oke, Gas, tunggu saja nih Gas ya. Oke, ya silahkan Aldo, kamu boleh share apa yang menjadi harapan dari tim Sabda Labs dan juga pokok-pokok doamu. Ya, harapan terkait itu ya pasti kelancaran proyek-proyeknya itu pasti, karena kita sudah memplanningkan banyak hal terkait untuk membangun infrastruktur sebagai dasarannya nanti akan menjadi bibliotekal, edukasi, akademi, pustaka itu pasti banyak banget proyek yang perlu kita bangun lagi, juga bukan hanya membangun tapi juga memperbarui kan tuh. Nah terutama juga staff ya, bukan sebatas
mengupgrade, memperbanyak staff, tapi kita juga secara internal juga perlu adanya mengupgrade skill. Jangan kita nggak harus selalu memikirkan orang-orang yang di luar, tapi kita yang di dalam juga harus kita pikirkan secara skill staff kami masing-masing. Nah, itu juga menjadi suatu harapan. Jadi sekaligus pokok doa adanya penambahan staff juga, karena pekerjaan kita juga makin banyak itu tadi kan. Terus memberikan kekuatan dan ketabahan bagi staf-staf yang ada dalam mengerjakan proyek-proyek yang ada. Karena kita juga nggak menutup pungkiri teknologi ini terus berkembangan. Ya, Kemarin kita tinggal liburan seminggu ya. Iya. Itu kita Seminggu lebih. perlu waktu sebulan untuk mengejar ketinggalan itu. Baik dari kondisi AI maupun teknologi yang ada. Ya, doakan untuk baik mentality maupun tenaga, baik staff-staff yang ada. Iya, terima kasih ya, dan juga kebergantungan penuh kepada Tuhan supaya kita bisa mengerjakan dengan baik sesuai dengan yang Tuhan mau. Begitu ya, Aldo ya. Tetap semangat teman-teman dari tim Sabda Labs. Dari steering committee sendiri harapannya ya pasti kalau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan itu sudah pasti Tuhan akan cukupkan, tapi kami juga mohon kepada Tuhan untuk setiap hikmat ya, bijaksana yang boleh Tuhan berikan kepada steering committee sendiri, khususnya kepada pengurus yayasan, bersama juga teman-teman staf Sabda dan mitra-mitra, semua bisa terus bersemangat lah untuk bisa berkolaborasi, bisa lebih banyak menjalin komunikasi, relasi gitu, untuk kita bisa mengembangkan lagi atau memajukan lagi pekerjaan Tuhan. Dan satu-satunya hal yang sangat-sangat kami rindukan adalah bagaimana pada tahun ini ya, bisa kalau ada angkanya itu bisa 100.000, bisa menjangkau 100.000 orang, untuk mereka sudah bukan hanya memanfaatkan AI untuk belajar Alkitab, tetapi mereka sudah bisa juga membagikan atau bisa juga mengajarkan kepada orang lain tentang pemanfaatan teknologi yang terbaik, teknologi yang tercanggih ini ya, yang berhak Tuhan dapatkan untuk orang-orang bisa mempelajari firman Tuhan. Dan rinduan kami juga untuk semua sarana prasarana fisik ya, baik itu server, baik itu gedung ya, fasilitas sarana dan prasarana lain yang sangat dibutuhkan itu bisa tercukupkan dalam pertolongan Tuhan. Dan kerinduan kami juga ya, kami juga selalu rindu bisa kolaborasi terus ya dengan para mitra, dan kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada kami, dukungan doa ya, support, dukungan dana juga yang telah diberikan oleh sahabat Sabda, data dan sebagainya, kiranya bisa terus terjalin sepanjang 2025 ini, dan staf Yayasan Lembaga Sabda juga bisa terwujud nih untuk upgrade, update, dan upskill ya, sehingga bisa level up. Tujuannya apa? Untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu satu kerinduan dari steering committee atau pengurus dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri. Baik, terima kasih banyak ya rekan-rekan yang sudah bergabung, Tian, Pio, dan juga Aldo. Terima kasih banyak sudah sharing ya. Sebentar lagi akan siap-siap lagi untuk mengerjakan semua yang masih antri di belakang ya. Tetapi kita aminkan setiap harapan dan doa kita kepada Tuhan, seperti yang Ibu Tabitha Montgomery tuliskan ya, amin. Kami juga berkata amin untuk setiap hal yang harapan dan doa-doa kami begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, jika ada pertanyaan sehubungan tentang apa yang sudah kami paparkan saat ini, boleh menuliskan di kolom komentar ya, di dalam walaupun saat ini sedang menonton siaran tundanya ya, nanti silakan boleh tuliskan di kolom komentar, nanti pasti akan ada tanggapan dari rekan-rekan kami ya. Terima kasih banyak kepada sahabat Sabda semua yang sudah mengikuti acara ini ya, baik live maupun video tundanya. Dan minggu yang akan datang seperti tadi yang sudah kami spill ya, kita akan kenal produk ini tentang Sabda Youth Learning Center ya, Sabda YLC. Wah, ini yang program baru tadi gitu ya. Jadi sama-sama kita akan dengar pemaparan apa itu Sabda Youth Learning Center, strategi baru untuk pelayanan pemuda, remaja pemuda dari Yayasan Lembaga Sabda. Seperti apa bentuknya, detailnya, kalau tadi kita sudah dengar di dalam seminarnya, nah minggu depan kita akan dengarkan detail dari kegiatan ini gitu. Dan pada malam hari ini kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa mengikuti PA online bersama dalam acara Alkitab di Instagram live.ayo.pa ya.
Judulnya adalah latihan rohani dan versus latihan jasmani. Ini dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Siapa nih yang resolusinya tahun ini mau lebih banyak berolahraga, mau lebih banyak melatih disiplin dalam rohaninya? Yuk kita lihat apa pandangan atau apa kata Alkitab tentang hal ini. Malam ini kita diskusiin seru ya. Pukul 19.30 di Instagram AYPA bersama nanti rekan saya dari Yudo dan juga Roma. Dan besok kita akan sama-sama juga menyimak ya bagi rekan-rekan muda untuk mengikuti acara Sabda Youth di Instagram Live Sabda Resources. Judulnya Unlock Your Talents. Nah, tanggal 14 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Jadi silahkan ya ajakin rekan-rekan mudanya untuk bisa ikutan kalau mau jadi salah satu guest dari atau tamu-tamu yang akan kami ajak wawancara juga boleh nih kontak kami ya untuk bisa nanti sama-sama bisa jadi guestnya Alkitab atau Sabda Youth. Baik. Kita akan masuk dalam doa penutup, saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur pada sore hari ini bisa sama-sama menyelesaikan untuk kenal Elsa Roadmap Pelayanan Sabda 2025. Bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang 2024. Dan kami berterima kasih untuk setiap hikmat bijaksana yang boleh Engkau berikan kepada kami sehingga bisa menyusun roadmap ini, walaupun nanti mungkin di tengah jalan harus ada pengembangan, mungkin ada hal yang harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada, tetapi Tuhan biarlah apa yang sudah kami tetapkan saat ini, betul-betul Tuhan, Engkau tolong kami untuk mengikuti apa yang Engkau mau, karena hanya itulah kerinduan kami. Kami mengucap syukur untuk sahabat Sabda, mengucap syukur untuk setiap mitra, setiap pendukung dari Yayasan Baga Sabda, teman-teman Sabda Tuhan, yang Engkau berikan untuk mendukung kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan lebih limpah lagi. Setiap pengguna Sabda, produk-produk pelayanan dari Sabda Tuhan, Engkau juga memberkati, mereka tidak hanya menggunakannya, mendapatkan berkat, tetapi bisa membagikannya juga kepada lebih banyak orang untuk setiap hal yang boleh mereka dapatkan melalui pelayanan Sabda ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat-sahabat semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam I forgot, salam I forgot.